Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Nah, sudah lama tidak review truk. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai truk Canter yang versi FE74HD atau yang biasa dikenal dengan seri HD125PS. Untuk unit yang kami review ini merupakan unit 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar truk Canter Cold Diesel. Nah, inilah truk Canter FE74HD yang kita review. Truk ini memiliki lebar 1,97 meter dengan tingginya 2,145 meter. Lalu untuk panjangnya total keseluruhannya 5,96 meter. Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 7 x 3 meter. Nah, unit ini merupakan unit terbaru 2021. Kita mulai dari bagian depan. Nah, di sini seperti biasa untuk bagian samping terdapat spion. Lalu ada antena model tarik di bagian samping kanan depan. Untuk fitur lainnya ada 2 buah wiper. Cara tampilan depan tidak begitu banyak perubahan. Untuk sebelah kanan di sini ada emblem Cold Diesel. Serta untuk yang sebelah kiri depannya di sini terdapat emblem HD125PS. Serta untuk bagian tengah terdapat emblem besar bertuliskan Fuso. Untuk bagian grill tengahnya juga sama, di sini menggunakan grill berwarna hitam dengan aksen warna chrome. Untuk lampu utamanya ada di bagian sini menggunakan lampu jenis halogen. Untuk lampu sen juga sama. Lalu untuk bagian bawah terdapat bumper depan berwarna kuning menggunakan bahan besi. Di sini dilengkapi dengan fog lamp berwarna kuning. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depannya. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Bagian informasi, kalau Anda membeli truk baru, maka truknya masih berupa sasis, belum ada bak bagian belakangnya. Nah, di sini untuk bagian samping seperti biasa ada handle pintu berwarna hitam menggunakan model tarik ke atas. Kemudian untuk kuncinya menggunakan slot kunci model manual. Sebelum ke bagian interior, kita lanjutkan ke bagian ban dulu. Nah, di sini untuk profil bannya menggunakan velg dengan jenis 6 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Gajah Tunggal. Untuk velgnya sendiri di sini berukuran 16 inci serta untuk profil bannya menggunakan ban berukuran 7.5/16. Untuk bagian suspensi di sini suspensi bagian depannya menggunakan suspensi jenis daun. Untuk suspensi bagian depan ini total memiliki 1 2 3 4 5 6, total terdapat 6 daun. Dari bagian bawah sekarang kita kembali ke bagian atas. Kita akan lihat untuk bagian ruang kabin. Pertama kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna grey. Kemudian untuk bagian atasnya terdapat aksen warna hitam. Di sini handle pintu bagian dalam juga berwarna hitam. Untuk jendelanya model engkol berwarna grey. Bagian tengahnya ini juga warna grey semua. Untuk bagian bawah di sini terdapat speaker utama. Lalu di atas terdapat asbak. Di bagian door trim sekarang kita lanjut menuju ke bagian dashboard. Untuk akses menuju ke bagian dashboardnya ini cukup tinggi. Di sini untuk tampilan dashboardnya masih sama seperti model sebelumnya, didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian pilar A di sini terdapat assist grip untuk membantu kita akses naik ke atas. Kemudian untuk bagian atas di sini terdapat cover untuk minyak rem. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk tampilan cluster meter di sini ada indikator tachometer. Untuk bagian tengah ada indikator untuk speedometer serta untuk bagian paling kanan. Nah, di sini untuk indikator BBM serta suhu mesin. Untuk setirnya sendiri berwarna grey. Di sini ada logo Mitsubishi di bagian tengah menggunakan model dual spoke. Untuk tampilan setirnya di sini juga masih tetap sama. Lanjut ke bagian handle. Di sini untuk sebelah kiri ada handle untuk wiper serta untuk sebelah kanan handle untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya ini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bagian atas. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering. Jadi untuk setirnya ini bisa naik turun atas bawah juga. Untuk menguncinya kembali seperti biasa, tinggal kita dorong tuasnya ke bagian bawah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah dashboard. Nah, untuk bagian bawah sebelah kanan di sini ada tuas atau tombol untuk engine indicator. Untuk masalah pedal, tentu saja menggunakan model 3 pedal karena truk memang menggunakan transmisi jenis manual. Sampai di sini untuk model 2021 ini belum ada perubahan dengan 2020. Untuk perubahannya sekarang ada kamera mundur, nanti akan kami tunjukkan. Kita lanjutkan lagi. Di bagian tengah di sini ada head unit model single din. Di sini support dengan USB juga. Untuk head unitnya menggunakan merek JVC. Sebenarnya untuk bagian bawahnya ini masih ada satu slot lagi. Jadi kalau misalnya mau diganti dengan head unit double din masih bisa.
Lalu di sini ada tombol hazard, di bawahnya di sini ada cigarette atau korek. Untuk transmisi di sini menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk mundurnya ini maju ke kiri depan, jadi nanti posisinya seperti gigi satunya mobil biasa. Untuk handrem di sini menggunakan handrem model mechanical berwarna hitam. Bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan, nah di sini untuk bagian glove boxnya ada, kita mulai dari atas dulu, ada laci penyimpanan terbuka, ada laci penyimpanan dilengkapi dengan penutup. Kemudian ada beberapa slot bisa digunakan untuk isi AC. Lalu ini berfungsi untuk kotak skring. Untuk bagian samping door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas terdapat assist grip model fix, kemudian atapnya warna grey. Untuk bagian tengah ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya juga sudah LED. Nah di sini yang menarik, untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk kamera mundur ini baru ada di truk Canter yang produksi 2021 pertengahan. Untuk yang 2021 awal, kemarin saat kami review ada beberapa unit yang belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, di sini kita nyalakan, kemudian untuk mengaktifkan kamera mundur kita harus memposisikan posisi giginya di posisi mundur atau posisi R. Nah, di sini bisa kita lihat untuk spion bagian tengahnya memunculkan tampilan kamera mundur. Ini dilengkapi dengan garisnya juga. Berhubung kamera belakangnya masih plastikan sehingga di sini gambarnya agak buram. Nah, ini juga bisa dimatikan lewat sini. Kalau posisi giginya kembali dinetralkan, maka untuk tampilan layarnya juga kembali normal. Jadi untuk spion tengahnya ini fungsinya ganda, bisa sebagai spion biasa tapi juga bisa sebagai kamera belakang. Ini sangat bermanfaat sekali karena bisa menambah visibilitas bagi para pengemudi untuk menghindari terjadinya insiden. Dari bagian spion tengah, sekarang kita lanjut ke bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atas terdapat sun visor untuk sisi pengemudi dilengkapi dengan tiket holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard truk Canter FE74HD atau yang versi HD 125 PS ini. Secara keseluruhan untuk perbedaannya hanya terletak pada bagian kamera mundur. Untuk masalah tipe lainnya kurang lebih sama. Nah, kita matikan dulu dari bagian kabin. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan jok warna grey menggunakan bahan nilon. Untuk bahan yang digunakan khas dari truk Canter. Nah, di belakang jok pengemudi ini terdapat toolkit. Di sini diantaranya ada berbagai macam kunci. Kemudian kalau untuk dongkraknya nanti ada di sebelah sana. Belakang sini juga terdapat buku servis serta manual book. Sekarang kita tegakkan lagi. Nah, untuk indikator bannya ada di bagian samping sini. Jadi di sini kita bisa mengetahui tekanan ban ideal. Dari bagian kabin sekarang kita lanjut ke bagian eksterior. Untuk bagian bawah di sini terdapat air radiator, kemudian terdapat filter. Untuk filternya ini memanjang hingga ke bagian atas. Jadi truknya bisa menerjang semua medan. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat water separator yang berfungsi untuk memisahkan antara air dengan BBM. Untuk BBM yang digunakan menggunakan solar biasa. Tangkinya ini memiliki kapasitas 100 liter. Dan untuk bagian samping ini dilengkapi dengan pembatas. Ini berfungsi untuk menjaga keselamatan. Untuk truk Canter HD 125 PS ini menggunakan model ban double. Di sini untuk bagian belakangnya juga menggunakan per double. Dengan per double ini, giveaway atau kapasitas daya angkut maksimal totalnya bisa mencapai 8 ton. Nah, untuk per bagian bawah ini totalnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, total berjumlah 10 tahun. Dan untuk bagian yang atas di sini totalnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, total berjumlah 8 tahun. Untuk per yang unit ini menggunakan per jenis plus. Lalu untuk masalah gardan, truk Canter FE74HD ini menggunakan gardan yang cukup besar. Serinya berukuran 6,33. Jadi ini bisa mengangkut di semua medan termasuk di kondisi tanjakan juga tidak perlu khawatir. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk tampilan belakang di sini seperti biasa terdapat lampu. Untuk lampunya terdiri dari lampu mundur, kemudian ada lampu rem dan juga lampu sen. Nantinya kalau sudah ada karoseri, lampu ini akan menempel ke bagian bak. Nah, lalu untuk yang paling istimewa di sini untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk lokasi kamera mundurnya di sini dilengkapi dengan lampu LED sehingga menambah penerangan di malam hari. Untuk masalah daya tanjak, truk Canter FE74HD atau HD 125 PS ini memiliki kemampuan tanjak di 37%, sehingga bisa dibilang mampu menanjak di daerah jalur yang cukup curam. Untuk kecepatan maksimalnya sendiri di angka 110 km/jam. Untuk sebelah samping ada aki berkapasitas 24 volt. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin seperti biasa. Untuk bagian mesinnya ini cara mengaksesnya sangat mudah karena ruang kabinnya bisa diangkat. Kini kita bisa langsung melakukan pengecekan ke bagian ruang mesin.
Untuk mesin yang digunakan pada truk Canter FE74HD ini menggunakan mesin berkode 4.4 2AT8. Mesin ini memiliki kapasitas 3908 cc, dilengkapi dengan teknologi turbocharge dan juga intercooler. Mesin ini mampu menghasilkan max power atau daya maksimum di angka 125 PS pada 2900 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 33 kg/m pada rpm 1600. Untuk masalah perawatan tidak perlu khawatir karena truk Canter ini memiliki spare part yang tersebar luas di semua jaringan bengkel resmi, serta mesinnya juga dikenal bandel. Kalaupun mengalami kerusakan mudah dilakukan perbaikan. Satu lagi yang tidak kalah menarik, untuk truk Canter ini untuk masalah purna jualnya juga cukup stabil. Kalau untuk masalah kualitas ini sebenarnya tidak perlu diragukan lagi karena untuk truk Canter sudah teruji selama puluhan tahun. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian mesin. Sekarang kita tutup kembali untuk bagian kabinnya. Untuk menutup kabin caranya juga sangat mudah, tinggal kita taruh ke bawah, tidak terlalu susah. Untuk menguncinya seperti biasa, tinggal kita dorong tuasnya ini ke bawah. Dari bagian mesin sekarang kita lanjut ke sisi samping. Oh ya, ini dibuka dulu untuk slot kuncinya. Nah, kita lanjutkan ke bagian sisi penumpang depan. Sebenarnya tadi sudah kita ulas juga. Sebenarnya untuk masalah mesin bisa diakses juga dari bawah jok sini. Selain bisa untuk mengecek bagian mesin, untuk jok bagian samping ini juga biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan dongkrak dan juga toolkit. Nah, kalau yang tadi di sebelah sana itu lokasi untuk toolkit, kalau di sini lokasi untuk penyimpanan apar dan juga dongkrak. Jadi kalau untuk unit yang 2021 sekarang sudah dilengkapi dengan apar karena itu merupakan ketentuan dari pihak Kementerian Perhubungan. Sekarang untuk cara mengakses bagian ruang mesinnya, di sini kita harus membuka dulu untuk pengait-pengaitnya. Biasanya pengaitnya ini tertutup oleh lantai dasar. Nah, kita tarik ke bawah, selanjutnya tinggal kita angkat. Setelah diangkat, kita bisa mengakses untuk bagian mesin. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review truk Canter FE74HD yang terbaru 2021 dilengkapi dengan kamera mundur. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk Canter HD125 PS atau FE74HD. Untuk info dan pertanyaan seputar truk Canter ini, silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Sekarang Niam Mitsubishi juga ada di TikTok. Channel tersebut informasinya mengenai tanya jawab seputar kredit dan angsuran mobil Mitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli truk Canter semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.